Halo Sobat Baku Hantam, hari ini kan membahas tentang Perang Korea lagi. Nah, sejarahnya pasca Perang Dunia Kedua, Korea yang dijajah negara Kimochi Jepang ini mendapat nasib serupa layaknya Jerman yang dibagi menjadi dua antara Sekutu Barat dan Uni Soviet. Ketika Amerika membentuk pemerintahan boneka di bawah Presiden Syngman-rhee untuk kawasan di selatan garis lintang 38 derajat, Uni Soviet membangun rejim komunis di bawah kepemimpinan Kim Il-sung di atasnya. Pada awal 1949, Kim Il-sung berusaha meyakinkan bapak Joseph Stalin untuk memulai invasi ke selatan. Namun, permintaan itu nggak kesampaian karena Stalin mengkhawatirkan adanya intervensi Amerika. Terlebih, serdadu Korea Utara saat itu belum terlatih dan tidak mempunyai peralatan atau perlengkapan perang yang memadai. Namun atas desakan Kim, Soviet akhirnya membantu pelatihan militer Korea Utara. Pada 1950, pasukan Korea Utara sudah lebih mumpuni ketimbang serdadu Korea Selatan. Keraguan Stalin waktu itu bukan tanpa alasan, Sebelum 1950-an, China masih tenggelam dalam perang saudara antara kaum nasionalis dan kaum komunis. Pasukan Amerika masih bercokol di Korea Selatan dan ilmuwan Soviet waktu itu belum berhasil mengembangkan bom nuklir layaknya punya Amerika. Ketika situasi tersebut mulai berubah, Stalin pun mulai merasa yakin, lalu memberi lampu hijau bagi invasi Korea Utara pada April 1950. Berkat pembinaan Soviet, pada pertengahan 1950-an, Korea Utara ini memiliki 200.000 serdadu yang terbagi dalam 10 divisi infanteri, 1 divisi lapis baja berkekuatan 280 tank, dan 1 divisi angkatan udara dengan 210 pesawat tempur. Militer Korea Utara juga dipersenjatai dengan 200 senjata artileri, 110 pesawat pengebom dan 1 divisi pasukan cadangan berkekuatan 30.000 serdadu dengan 114 pesawat tempur dan 105 tank. Buset. Ini jumlah tentara jika mau menginvasi sebuah negara, bos. Ini negara kecil loh, Korea Selatan. Apalagi negara yang besar. Wah, bisa makan cukup baik ya. Sebaliknya, kekuatan militer Korea Selatan waktu itu sangat jauh berada di bawah Korea Utara. Secara umum, Korsel ini hanya berkekuatan 98.000 pasukan dan diantaranya cuma 65.000 yang memiliki kemampuan tempur dan belasan pesawat, namun tanpa tank tempur atau artileri berat. Saat itu pasukan Amerika banyak terkonsentrasi di Jepang dan hanya menempatkan 300 serdadu di Korea Selatan. Pada 25 Juni 1950, sekitar 75.000 pasukan Korea Utara menyeberang garis lintang 38 derajat untuk menginvasi Korea Selatan. Hanya dalam 3 hari, Korea Utara yang meniru strategi Blitzkrieg ala strategi bapak Hitler, merebut ibu kota Seoul dengan mengandalkan divisi lapis baja dan serangan udara. Wah, pada hari kelima kekuatan Korea Selatan ini hanya menjadi 22.000 pasukan. Banyak yang mati, banyak yang kabur, Nah, setelah invasi ini, kendati Amerika mulai memindahkan pasukannya dari Jepun ke Korea Selatan, hingga awal September 1950, pasukan Korea Utara ini berhasil menguasai 90% wilayah selatan, kecuali secuil garis pertahanan di sekitar kota Busan. Dari kota inilah Amerika Serikat dan pasukan PBB ini melancarkan serangan balik yang kelak mengubur impian Kim Il-sung untuk menguasai semenanjung Korea. Padahal hampir menang nih, epic comeback nih. Di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur, pasukan gabungan antara Amerika, PBB, dan Korea Selatan yang kini berjumlah 180.000 serdadu mulai mematahkan kepungan Korea Utara terhadap Busan. Berbeda dengan pasukan sekutu, Korea Utara yang tidak diperkuat bantuan laut dan udara ini mulai kewalahan dan dipaksa mundur semakin ke utara. Pada 25 September, pasukan sekutu berhasil merebut kembali Seoul. Serangan udara dan artileri militer Amerika ini berhasil menghancurkan sebagian besar tank dan senjata artileri milik Korea Utara.
Atas saran China, Kim menarik mundur pasukannya dari selatan. Dan jelang Oktober hanya tersisa 30.000 pasukan Korea Utara yang berhasil kembali ke utara. Ketika pasukan Amerika melewati batas demarkasi pada 1 Oktober, Stalin dan Kim mendesak Mao Zedong dan Zhou Enlai agar mengirimkan 6 divisi infanteri China ke Korea. Soviet sendiri sudah menegaskan tidak akan menurunkan langsung pasukannya. Ya gengsi dong bos. Permintaan tersebut baru dijawab pada 25 Oktober oleh China setelah serangkaian perjalanan diplomasi antara Beijing dan Moskow. Hingga November 1950, pasukan Amerika tidak hanya bisa merebut Pyongyang, tetapi juga berhasil merangsek hingga ke dekat perbatasan China. Kemenangan Amerika terhenti setelah pasukan China yang berkekuatan 200.000 tentara mulai melakukan serangan balik. Intervensi tersebut menyebabkan kekalahan besar pada pasukan Amerika yang terpaksa mengundurkan diri dari Korea Utara pada pertengahan Desember. Hingga Juli 1951, pasukan China dan Amerika masih saja bertempur sengit di sekitar perbatasan garis lintang 38 derajat. Baru pada pertengahan tahun kedua belah pihak mulai mengendurkan serangan yang menyebabkan situasi menjadi buntu. Setelah amsyongnya alias matinya Bapak Joseph Stalin, sikap Uni Soviet mulai melunak dan pada 27 Juli 1953, kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata yang masih berlangsung hingga saat ini. Pada akhir Perang Korea, sebanyak 33.000 pasukan Amerika dilaporkan tewas dalam pertempuran, sementara Korea Selatan melaporkan sebanyak 373.000 warga sipil dan 137.000 pasukan tewas. Sebaliknya, China kehilangan 400.000 serdadu dan Korea Utara 215.000 pasukan serta 600.000 warga sipil yang tewas. Secara umum angka kematian yang diderita kedua belah pihak mencapai 1,2 juta jiwa. Mengerikan bukan? Buset, tentara Amerika aja amsyongnya sampai 30.000 bos. Menarik bapak kau. Silakan baku hantam kalian di Pyongyang.